Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di edisi sesi podcast YouTube bersama Edi, dan tentunya di tema kita berkesahan. Nah, kali ini di depan saya yang ketawa-tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rosita. Biar aja kenalan sendiri ya. Oke, jadi salah satu sosok yang kalau bisa kita bilang mbak-mbak yang paling eksis di dunia pariwisata Samarinda dan Kalimantan Timur ya. Amin, amin, amin. Oke, sebelum itu mungkin boleh sedikit cerita nih Mbak, kenapa sih? Ini kita langsung tembak-tembak aja. Oh, langsung jadi main kita tembak sudah. nggak ada skrip, jadi saya bilang juga tidak ada pembahasan apa-apa. Deg-degan ini saya ya kan. Jadi lebih ke history sosok tersebut, mengemasnya itu pengalamannya seperti apa hingga menjadi sosok seperti sekarang. Dan yang pertanyaan pertama nih, kenapa kok bisa terjun ke dunia pariwisata? Iya, karena kasihan ya. Jawaban yang sangat jelek banget gitu ya. Kasihan apa? Kasihan sama pariwisata. Pariwisata di Samarinda. Ya pertama di Samarinda ya, karena memang pertamanya karena ditawarin nih jadi marketing aja kok. Saya ini sebenarnya marketing. Sama siapa? Sama direktur PT Samaku yang mengelola Mahakam Lampion Garden. Oke. Itu hanya marketing, Mas Rian. Betul. Iya, beneran serius ini. Hanya marketing. Ya. Kemudian mau tidak mau terjun di dunia wisata sendiri. Iya, ternyata habis jadi marketing itu kita kayaknya kurang kalau mau jadi marketing aja. Saya harus jadi manajer gitu ya kan. Okay. Karena saya orangnya memang bossy. Jadi jujur saya orangnya bossy, suka ngatur. Memang terbiasa sejak umur 25 saya udah jadi manajer ya. Manajer gituan lah gitu. Jadi suka suruh-suruh orang, suka ngatur-ngatur gitu kan. Jadi berasal dari profesi yang suka ngatur, akhirnya ya masuk pariwisata ya. Dunia yang memang sangat baru dan masih perawan buat saya, ya kan, virgin banget gitu. Karena selama ini Mbak itu ada di dunia kayu, kemudian jadi sekretaris direktur, kemudian asisten direktur, gitu ya, kemudian general manager di pabrik kayu. Jadi begitu pariwisata, oke, saya mau ngapain nih gitu ya. Jadi saya butuh, tapi tantangannya adalah kenapa saya menerima itu jadi pekerjaan paruh waktu. Siap. Jadi sampai sekarang Mbak masih jadi manajer di pagi hari. Double. Jangan ketahuan bos saya ya, gitu. Ketahuan bos saya ini. Double job jadi ini ya. Kalau pagi ngurusin kayu, saya malamnya MLG ya. Betul, saya masih pakai 30% dari tenaga saya untuk pariwisata, belum sampai 100%. Karena kasihan tadi akhirnya hati senang, kemudian capeknya hilang. Ya, kadang-kadang masuk angin aja. Jadi karena ngurusin Lampion Garden ini mau tidak mau aspek-aspek pariwisata ataupun tempat-tempat spot-spot yang lain jadi mau nggak mau harus tahu Mbak. Iya, jadi gini, ketika kita menjual Mahakam Lampion Garden, tantangannya adalah bagaimana masyarakat Samarinda bisa mencintai tempat yang dia miliki, karena Mahakam Lampion Garden ini kan punya orang Samarinda nih. Masa diajak-ajak sih gitu. Jadi tantangan saya bilang oke deh, saya terima gitu. Jadi artinya ini tugasnya adalah membalikkan keadaan bagaimana Mahakam Lampion Garden yang sudah hancur bisa kembali dicintai, kemudian disayangin, dan akhirnya tumbuh rasa belonging kepada daerah kita. Yes. Nah itu tantangannya. Jadi kenapa saya terima itu gitu. Yang pertama ya kan, kayak terlalu idealis tapi itu benar gitu. Saya kadang-kadang kok masyarakat Samarinda kadang-kadang nggak terlalu mencintai, nggak sadar bahwa itu tuh milik dia gitu loh. Jadi akhirnya ya alhamdulillah sih sekarang Mahakam Lampion Garden banyak disayangi sama orang-orang Samarinda. Karena kita miskin wisata sih. Jangan bilang gitu, nanti saya kasih tahu. Yang miskin, terima saya ya kan. Maksudnya miskin, kita tidak kayak tempat-tempat di lain ya. Kita kan misalnya
tidak punya laut, Oke. tidak punya kayak pegunungan kayak mungkin di Kalsel. Iya, kan? betul. Tapi saya berani bermimpi. Kita akan mengubah itu, ya kan? Mau taruhan? Iya. Dan Mau taruhan, iya bener. Dan kemudian ketika saya berjalan di pariwisata, ketika saya bisa mengangkat makam Lampion Garden, ternyata saya mikir kok saya sendirian ya, gitu ya di Samarinda. Oke. Abis itu ada pembentukan putri dari Provinsi Kaltim. Jadi Dinas Pariwisata tuh manggilin semuanya. Siap. Disuruh bikin organisasi untuk destinasi. Organisasi apa nih Mbak? Yang putri itu Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia yang Mbak sekarang jadi ketuanya. Oke. Gitu. Keren. Pertama Mbak nggak jadi ketuanya karena belum kenal ya kan, tak kenal anak saya. Jadi Betul. yang pertama jadi ketua itu dari grup Mesra Hotel. Kelihatan Karena kan mereka punya apa yang di Tanah Merah itu ya waktu itu. Ini saya lupa namanya. Nah yang sekarang tutup. Waterpark ya? Waterpark. Nah Sekarang udah nggak ada ya? betul. Jadi 1 tahun setengah ternyata Putri itu nggak jalan. Gitu. Tapi alhamdulillahnya dari situ Mbak ini mengenal banyak tempat wisata di Kota Samarinda. Yang nggak banyak sih ya. Jadi 1-2. Jadi ada Mbak Sela Ahmad dari Rumah Ulin Arya, Mas Sadam dari Taman Samal Sofa, Mas Aris yang punya kapal pariwisata, kapal wisata gitu kan. Dari situ akhirnya kayaknya anak muda semua ya, gue paling tua gitu ya. Nah dari situ memang akhirnya mereka membakar, ayo kita jalankan gitu ya. Lebih diaktifkan lagi gitu ya. Iya, jadi kenapa Samarinda terdengar tidak punya wisata? Karena memang brandingnya kurang kuat. Ya kan, brandingnya kurang Tidak kuat. dikelola dengan baik. Iya, belum dikelola dengan baik. Jangan tidak loh ya, nanti kena protes saya. Ya kan? Memang, jadi salah satu kelemahan kita adalah tata kelola. Gitu, kita harus nyadari. Ya? Ya, jadi gini. Nggak anget-anget tai ayam. Iya, jadi mending kita ngaku. Karena apa? Ya ilmu marketing atau ilmu kalau kita membuat sesuatu yang bagus adalah kita harus tahu kelemahan kita dulu. Kalau kita nggak mau ngakui kelemahan kita, gimana mau kita maju ya kan? Wah, aku udah cukup ya, nggak bisa gitu ya. Ajar nih. Jadi saya ngaku mas ya. Kita memang masih kurang di tata kelola dan kita juga sumber daya manusianya masih kurang juga gitu ya. Artinya masih belum. Teknologi pariwisata, industri pariwisata sedang kita perjuangkan di pariwisata di Kalimantan Timur dan di Kota Samarinda. Industri ya. Jadi menghidupkan industri memang nggak mudah. Banyak. Tapi ya itulah yang sedang kita lakukan. Karena dia kompleks banget. Karena kita kompleks. Karena kita sekarang sih udah mulai siap ya. Karena organisasi udah ready. Ada Asita untuk tour and travel. Ada PHRI untuk hotel, Putri untuk destinasi, kemudian ada Masata untuk masyarakat sadar wisata. Jadi kalau dan beberapa banyak 28-an udah ada di Kaltim. Nah, sebetulnya dari sini, ini akan lahir industri. Menciptakan industri. Jadinya ya. Nge-create. Jadi pariwisata itu nggak melulu yang kita punya tempat wisata ini enggak gitu. Tapi kalau kita nanti create dan terjadilah industri pariwisata itu akan hidup. Pasti jadilah. Pasti jadi karena yang Mbak rasakan ketika Mbak kan tahun keempat nih di pariwisata, Mbak udah rasakan banyak banget mau terjun. Nah, yang mau terjun nih, kalau dulu mungkin kami lah orang-orang kecil, ya kan? Banyak. Tapi ini orang-orang besar udah mau masuk ke pariwisata. Udah mulai ngelirik udah lah mau, ya. oh ya karena Mbak dulu kerja di grupnya Yostomo di putranya Pak Yos ya. Jadi dilihat dari dilihatnya mereka juga selalu nanya dia, oke kah pariwisata Kalimantan Timur? Saya bilang semua Pak. Ya kan? Loh, iya dong. Saya ini Pak, ya pede. Kalau Bapak yang masuk, oke Pak, ya kan? Kenapa? Swasta masuk, industri masuk, dia akan berusaha untuk menghidupkan yang lainnya juga. Jadi tidak ada yang bisa bekerja sendiri tadi. Sebuah industri tidak diciptakan oleh dia sendiri, tetapi oleh pihak lainnya. Ya kan? Juga sama yang lain. Ya. Betul. Kalau di Jawa, orang mau ke destinasi, baru dia cari hotel. Oke, aku mau ke mana gitu ya? Nah, ke Jatim Pak gitu, baru dia hotelnya kemana ya? Nah, tapi di sini kan enggak. Nginep hotel dulu, baru aku mau rekreasi kemana?
Gitu. Jadi kita masih kebalik. Konsepnya masih Ya, terbalik dengan yang ya ada di sana destinasi mah udah number one gitu ya. Pilihannya adalah Banyak. Iya udah banyak. Nah kalau kita bisa ciptakan ternyata setelah Mbak udah kemana-mana, oh oke, ini bisa diciptakan asal tadi kembali lagi sumber daya manusia. Ya, habis ini siapa tahu Rian pasti aja punya daya tarik wisata, oke? Kita tunggu ya. Ryan from Busam ID gitu ya, create satu tempat wisata yang keren di kota Samarinda, ya kan? Siap. Jangan hanya protes tapi bikin. Karena gini, memang ini di kalangan anak-anak milenial. Alhamdulillah sih makin kesini Samarinda kan kita sudah mulai melakukan perubahan. Amin. Salah satunya mungkin yang pertama yang paling sering MRG ya. Nah, baru muncul nih yang lain-lain. Amin. Kalau sama Sofa sama Uznara kan mungkin udah lumayan lama ya. Kan banyak yang baru-barunya ada yang di Bengkuli. Ya, Aku lupa namanya. Nauren Garden. Ya, Nauren. Habis Itu udah jadi anggota kami juga. Taman Oda ya, Iya. mulai dibikin juga. Mulai dibikin. Taman Babaya ya. Ini laminnya Pak Jaang juga. Nah, ya kan? Mulai banyak nih tempat-tempat yang kita lihat. Kok berubah. Iya, karena kita memang menyebarkan aura positif. Kita juga menyemangati bahwa ini bisa kalau kita bersama gitu. Ketika Samarinda ini memang jujur ya, kalau Mbak memang jualan paket itu belum lengkap gitu. Ada beberapa tamu yang Mbak atur gitu ya. Itu oke, pagi kemana? Pagi ke Desa Budaya Pampang nih. Udah mereka seneng. Habis dari Budaya Pampang kemana? Nah, Samarinda agak sedikit tempat wisata yang siang, ya kan? Terus kebanyakan masih di 70% di bahari, kolam renang. Kalian suka renang banget gitu ya, karena tarikannya adalah anak kecil gitu ya, karena pasarnya memang bagus gitu kan. Ya abis Desa Pampang kan biasanya ke ini kapal. Tapi kapal wisata pun itu kan sore, ya kan. Akhirnya kan kita miss ya, buang. Akhirnya mereka banyak masih lari ke Kutai Kartanegara karena memang di sana ada beberapa makanan yang sangat khas, ya kan, yang sangat kuat untuk menarik mereka ke sana. Akhirnya Samarinda memang lumayan kehilangan pendapatan lah kalau kita hitung ya, karena dia lewat gitu di ya. Jam kosong tadi ya. Di jam kosong tadi. Nah ini tugasnya kita untuk betul. Jadi saya kasih opsi ya. Betul, saya udah bilang sama Dinas Pariwisata, Bu, kayaknya ini pengusaha-pengusaha kuliner kita mesti lebih menguatkan daya tarik kuliner pariwisata, ya kan, di kota Samarinda. Supaya apa? Di Samarinda juga. Jadi, gitu. Bener, apalagi abis ini ada Lamin. Nah Lamin ini Mbak lihat memang masih mencoba diatur gitu ya. Jadi banyak banget sejarah-sejarah di situ ternyata. Cuman kita masih belum pintar narasinya, kemudian pengaturan barangnya itu masih belum. SDM-nya berarti ya. Ya, SDM-nya lagi. Dan ikut organisasi di Putri, insya Allah malah bagus karena kami punya ketua bidang untuk museum nanti. Jadi ada juga ya? Ada. Jadi kita real bisnis, orang-orang bisnis yang memang ada di daya tarik wisata gitu. Iya, dan peduli. Kayak misalnya gini, Museum Kota Samarinda, dibagusin dong gitu ya. Isinya lebih dikuatin lagi tentang sejarah Kota Samarinda sendiri. Jadi kita akan dengan bangga memberikan tamu-tamu kita sesuatu yang layak untuk dinikmati. Nah, itu. Karena kalau enggak Museum Kota Samarinda masih kurang. Kita lihat isinya juga masih belum. Gitu. Artinya ya kita harus memang agak keras ya, kalau pelaku ini memang keras kok. Ya kan? Kita kalau misalnya belum terlalu bagus ya kita ngomong. Iya, sadar diri ya. Iya. Sekarang gini, kalau misalnya pejabat-pejabat dari kota lain ke sini kita ceritakan yang ada di museum sekarang, itu kan masih belum worth it ya. Emang sedih. Iya, aku jangan ngomong gitu deh. Aku kayaknya lebih sopan dibandingkan dia. Gitu ya. Aduh. Tapi itulah, nggak apa-apa. Kita kadang-kadang nyentilnya kan nyentil bagus ya, buat kebaikan kota, dan pastinya yang akan hidup itu nanti masyarakatnya, kotanya, pemerintahnya juga senang. Gitu.
semuanya sih Mbak. Pasti. Karena gini ya, wisata ini kan apalagi kita ini kan Kaltim Iya. punya budaya yang Oh luar biasa. Ya, kan? Ya. banyak banget lah budaya-budaya yang bisa diangkat sekarang. Dengan semakinnya berkembang zaman ini coba aja anak-anak muda kayak saya ada yang apatis, Ya, oke. nggak mau tahu. Iya Dan betul. kayak sebenarnya tugas kita juga gimana sih mengedukasi mereka ini supaya sadar gitu. Iya iya iya. Nggak perlu gengsi untuk apa ya kalau kita bilang mengakui budaya dan Oh iya, sama ini. itu malah keren loh menurut Mbak. Mbak dulu juga kayak gitu. Mbak kan pernah muda. Ya apa sih? Iya. Apa sih gitu Tapi ya? coba kamu lihat ya, kita ke Malioboro aja, ya kan? Anak-anak mudanya dibiarin, ya kan? Iya. Mau motret ini boleh, Iya. mau kamu misalnya ada topeng-topengan, ayo tak foto, terus kemudian bayar 5.000 boleh gitu ya. Tapi di sana disediakan polisi-polisi pariwisata, ya kan, untuk menghindari kejadian yang nggak diinginkan, misalnya gitu. Jadi mereka bebas berkreasi, tetapi dengan sopan gitu ya. Mbak juga bermimpi bahwa ya kita mau jadi IKN nih gitu. Samarinda sebentar lagi gitu ya. Kemudian Samarinda juga sama Pak Wali Kota udah dicanangkan sebagai kota peradaban gitu ya. Kita pasti gaya hidup udah geser. Cie yang mau jadi metropolis ya kan. Loh kita nggak boleh ngingkarin zaman. Kebudayaan tetap dijaga, tetapi kita juga harus ngikutin bahwa ini akan seperti ini gitu. Gimana caranya menggabungkan kedua ini? Betul. Gimana kalau Tanpa mari kita perlu. buka sampai pagi? Iya. Tanpa perlu membuang aspek kebudayaan Iya, tadi ya, story-storynya. misalnya kita kan punya apa itu ya, yang di depannya PLN itu kan kita ada tempat untuk pertunjukan kan ya, di tepian Mahakam itu, bundaran itu. Nah itu kan bisa juga untuk tari-tarian setiap jadi gini, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang itulah yang akan menghasilkan hal yang baik gitu. Jadi kalau kita cuma konsisten, disiplin ya, dan dilakukan secara terus-menerus, orang kenal, orang akhirnya mengetahui bahwa kita ini berarti daerahnya berkomitmen memajukan pariwisata, kemudian mengembangkan budayanya, bangga dengan apa yang dia miliki. Jadi pariwisata bukan tentang gimana kita punya daya tarik gitu aja. Kita itu pokoknya kompleks banget lah. Loh, kamu nggak kepo kan? Kenapa ya? Aku kan kepo. Kenapa Jokowi itu mencanangkan desa wisata sebagai program pemerintah? Aku sampai kepo, kenapa kok desa wisata gitu ya? Akhirnya simple Mbak mikir gini, oke, orang desa kan biasanya bertanam nih, padi gitu ya kan, sawah-sawahnya rapi gitu ya kan. Oh mungkin ada aspek ekonomi yang belum kesentuh gitu. Jadi selain dia bertanam padi, dia bisa juga pamer areanya ya kan, pernak-perniknya, hijaunya, mungkin sama jerami-jeraminya atau apa gitu ya kan. Kita kan ke desa Pela ya. Ya desa Pela. Nah artinya kan desa Pela juga seperti itu dulu, cuman sebuah desa yang memang cuman ya kalau dikatakan karena belum disentuh, itu kan cuman nih. Tersentuh pemerintah juga. Tapi ternyata setelah disentuh oleh masyarakatnya, ini desa Pela bisa loh gitu. Dibuatkan mimpi bahwa mereka bisa begini gitu ya kan. Nah akhirnya kan memang bisa. Artinya mereka sekarang bukan lagi suatu desa yang istilahnya terpencil yang dulunya cuman memancing ikan gitu ya. Tapi sekarang sisi-sisi keekonomian semuanya jalan. Ikan asinnya laku banget ya kan. Salah satu bukti nyatanya lah ya. Salah satu bukti nyata. Kemudian pengusaha-pengusaha udah geser ke sana, ada yang bikin batik di Danau Semayang segala macam. Jadi akhirnya hidup semua gitu. Akhirnya cantik. Jadi multiplier efeknya di pariwisata itu luar biasa. Gitu. Akhirnya kemana-mana ya. Iya gitu. Tapi ini sih Mbak, kayak gimana sih, ada nggak sih misalnya dari dinas pariwisata ataupun organisasi segala macam nanggepin, saya nggak mau bilang oknomatik ya. Oknum yang kadang-kadang malah merusak. Ya. Terbukti beberapa yang kemarin yang di Senanta Taman Bunga. Oh ya, oke. Taman Bunga itu kan viral, sempat banget segala macam, nggak nyampe sebulan katanya infonya udah berhancuran.
Kan sayang banget nih kemarin. Jadi Kira-kira gini. apa nih langkah-langkah entah itu dari organisasi ataupun dari bocoran dari Dispar mungkin? Ya, kenapa pariwisata dikembangkan? Karena kita educate people, ya kan? Nah, ketika itu terjadi, Mbak sih juga oke, gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah proses yang kita harus lewatin untuk bisa menjadi manusia lebih baik. Nah, itu juga pariwisata. A better man, ya kan, better woman dan segala macam. Bagaimana mereka menghargai suatu keindahan, nggak boleh diinjek, nggak boleh ini. Nah, itu kan pelajaran, gitu. Jadi sesuatu yang baru memang excited, gitu, viral, gitu ya kan. Cuma dipakai buat foto. Ya. Ya mungkin lagi joget-joget kuprak gitu ya kan, we don't know. Tapi kita memang punya tugas di pariwisata. Mbak juga gitu, itu lampion dulu dicolokin terus, matanya dicolokin, ini dicolokin. Yang itu ya, yang apa, lampu-lampu itu ya. Iya, jadi itulah proses, nggak apa-apa. Itu proses supaya kita mengedukasi people bahwa kita akan bisa lebih baik lagi, gitu. Kita harus, yang itu tadi kembali lagi, kita menghargai apa yang kita miliki, gitu. Makanya pariwisata mah hebat, jualan pariwisata loh guys. Jadi yakin ya. Jadi kemarin waktu Mbak di Bali, salah satu DPD RI Pak Arya Weda itu kasih PR sama Kaltim. Satu, sumber daya manusianya. Ya, jadi gini, ketika kita masuk ke Kota Samarinda, mungkin ya kita kasih contoh Kota Samarinda aja. Begitu kita turun dari pesawat di bandara sudah smart, silakan, gitu ya kan? Itu wow banget, bakalan melihat kan, serius nih Samarinda, ayo, kamu pasti kagum kalau ada kayak gitu. Nggak pernah ada, tapi kita harus bisa ke arah sana. Kita harus menciptakan manusia-manusia seperti itu. Misalnya kita tanya, kadang-kadang orang mau tanya, enggak, gitu, ini nggak boleh. Dia tanya mau Samarinda nggak? Aku mau tanya, Mbak kamu sama itu aja misalnya gitu, nggak boleh. Lihat deh, ya Bu, apa yang bisa saya bantu gitu. Jadi PR-nya kita memang harus menciptakan masyarakat sadar wisata, bahwa tamu adalah raja, bahwa tamu adalah ibadah juga buat kita, pahala buat kita gitu. Jadi yakinlah Kota Samarinda dan Kaltim akan cerah sekali kalau kita melihat wajah-wajah yang penuh senyum. Ayo deh, nah kamu udah senyum tuh, senyum dong Mas, ya. Gitu. Jadi nih baru ingat juga saya jadi kan kita bahas Bali. Hati-hati deh. Enggak, kemarin kan habis jalan ke Bali Mbak ya. Ya. Harusnya kan minggu kemarin kita podcast, cuma nggak jadi karena ada agenda di Bali. Nah itu dapat informasi katanya dalam resmian Tourism Information Center-nya Kaltim di Bali. Di Bali. Iya, betul. Itu dalam bentuk apa? Jadi kayak ruangan terus ada info. Kita punya bangunan. Ada bangunan. Satu bangunan di atas itu untuk kalian bisa di Bali nih mau rapat apa segala boleh dipakai, siapapun boleh pakai. Kayak dutanya lah ya. Dutanya. Kantor dutanya Samarinda lah ya. Terus Kalimantan Timur. Jadi di bawah di bawah itu pun juga kita ada 2 petugas, kita standby kan di sana sebagai karyawan. Di sana ada flyer semuanya tentang Kaltim. Kita juga punya komputer di sana juga informasi semua tentang pariwisata Kaltim. Jadi memang programnya adalah mencegat cekatan gitu ya. Mau nggak mau, Tuhannya wisata Indonesia masih di Bali. Bali adalah barometer wisata di Indonesia gitu. Jadi Indonesia kenalnya Bali. Bali itu Indonesia nggak? Dulu kan terjadi salah branding nih bahwa Bali adalah Bali. Indonesia bukan Bali. Bali bukan Indonesia. Nah ini yang salah. Gimana caranya kita bikin Kaltim? Kaltim bisa kayak gitu juga, Beb. Karena kan kalau dulu kan Bali, sekarang Bali di bawahnya Indonesia, ya kan? Jadi part of memang branding itu, makanya saya bilang sesuatu yang kita lakukan terus menerus akan memang influence people gitu loh, dan akan masuk ke limbik-limbik otak dong, ya kan? Iya, makanya saya nggak pernah kenapa Dian, kamu kok semangat, kamu kok yakin
saya bilang kalau saya lakukan terus-menerus dan saya bersama teman-teman saya, kemudian saya disupport kayak kamu, kayak teman-teman di sini, oh percaya banget. Makanya saya bilang kan kemarin teks anak muda, saya bilang gitu karena itu merupakan penghargaan buat saya. Mungkin saya nggak bisa nyentuh duniamu, tapi dari sini kan teman-temanmu pasti bisa lihat gitu. Dan kalau misalnya ayo bantu aku dong ya. Ya ini kan kalau ada 1.000 penonton aja udah lumayan. Oh iya ya. 1.000 yang sadar gitu kan. 1.000 yang sadar. Jadi gini, target Mbak adalah marketing Kota Samarinda adalah the people of Samarinda itu sendiri. Orangnya gitu. ya. Iya, saya nggak perlu untuk menjual Samarinda karena semua orang Samarinda menjual Kota Samarinda. Gitu. Ketika Rian misalnya pergi ke Jogja, aku sesekali aku ke Samarinda dong, ada apa? Please jangan jawab apanya. Ajar nih gitu ya kan. Jadi kita harus bisa menyebutkan beberapa lah tempat wisata gitu. Ini bagus, aku punya sungai yang kamu nggak punya gitu. Sungaimu memang jernih. Ada sungai bagiannya gitu. Ada buayanya. Ada buayanya juga. Loh, gini, jadi kenapa kita harus memperkuat branding di Kota Samarinda? Ada banyak hal yang kalian belum tahu. Misalnya, kenapa Sungai Samarinda warnanya coklat? Saya dulu suka banget, ini nggak bisa diminum gitu ya kan? Ternyata Mbak udah nanya sama beberapa orang yang memang bebatuan. Memang karakter warnanya seperti itu. Jadi gini, nggak perlu malu, bangga karena dia ada ceritanya. Nah, karena ada narasinya, sehingga kita bisa menjelaskannya. Ini bukan karena aku suka ngado-ngado airnya, bener kan Rian? Tapi karena karakter. Mungkin nggak sih kira-kira orang-orang di Indonesia ini lebih kenal Sungai Mahakam daripada Kota Samarinda? Ya pasti. Ya, ketika Mbak belum di pariwisata tahun 2015 dulu, Mbak ke Thailand, ya kan? Mereka tahu saya orang Kalimantan Timur. Saya naik cruise. Ya kan, naik kapal wisata ya kan, di sana udahlah pokoknya kita makan, kita dance gitu ya di sana. Teman-teman dari seluruh Indonesia kan gabung sama Mbak nih. Mereka nanya, Kalimantan Timur ya, apa yang terjadi dengan Sungai Mahakam? Kamu punya sungai yang besar sekali. Thailand itu ujungnya emang kelihatan di situ sama di situ gitu. Kalimantan Timur nggak kelihatan ujungnya gitu. Jauh. A bigger one gitu ya kan, a bigger one. Oh oke. Aku nggak tahu. Gitu kenapa nggak ada kayak gini gitu, you know? Karena aku belum ada di pariwisata dan belum bisa merasakan apa sih, kenapa sih gitu, kendalanya apa. Tapi ketika kita di pariwisata, kita ternyata bisa tahu kenapa kapal kita seperti itu. Kenapa kapal kita nggak kayak Thailand, kenapa kapal kita nggak kayak Maldives yang bisa bikini kemudian air. Pengenmu pasti kayak gitu ya Rian ya? Oh kalau kayak gitu pasti datang ya Mbak. Yang kira-kira naik kapal wisata tuh bisa langsung gaya-gaya gitu. Karena orang sekarang memang yang nggak dipungkiri, wisata tuh sebenarnya ya mengabadikan momen. Iya, tapi ya itu tadi, jika kita punya narasi yang sangat kuat, kita bisa membrandingnya dengan baik. Apapun barang kita Rian, kita bisa membrandingnya dengan baik. Kayak misalnya kapal wisata, akhirnya kenapa coklat? Itu memperlihatkan ulin yang sangat mahal yang bisa menjadi bahan, gitu ya. Kenapa kita nggak bikin yang kayak cruise, kayak cruise? Kalau kayak cruise misalnya berapa meter, ya kan? Karena kan dia bawahnya kan panjang, gitu kan? Nah jadi inilah kapal tradisionalnya orang Samarinda. Oh kayak gini, iya gitu ya kan? Iya dong, ya kan? Jadi harganya lebih mahal gitu. Jadi narasi yang baik, ya kan, kebanggaan membuat orang tuh percaya bahwa ini produk yang memang harus saya nikmatin. Karena gini, kalau misalnya kamu ada cruise malah yang di sini diletakkan di Sungai Mahakam di Samarinda malah nggak laku. Misalnya gini, aku di Maldives naik kayak gitu, aku di Samarinda cari tradisionalnya Samarinda, bukan yang kayak gitu. Jadi gimana caranya bikin sesuatu yang beda tadi? Betul. Jadi kenapa harus seperti itu? Mungkin orang Samarinda merasa ini biasa aja. Oh nggak pernah. Ya, kan? Nggak gitu juga. Enggak, misalnya gini, kapalnya gitu aja. Kalau kita kan biasanya ngerasa kayak gitu, tapi orang luar
Dian, lucu loh kapalmu itu kayu, dia bilang gitu ya, kayu di kayu itu dipuji, bayangin. Emang kayu biasa aja deh, gitu ya kan? Iya, jadi untuk orang lain itu sangat luar biasa. Untuk orang kita ya biasa karena kita terbiasa di kota Samarinda. Iya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita yaitu tadi punya narasi yang bagus. Kamu belum ke kota Samarinda kalau belum naik kapal itu, ya kan? Kamu mesti naik kapal itu, 50.000 aja, ya kan? Kamu kan miliknya ya, gitu. Itu Ria. Dan juga kita beberapa tahun kebelakang memang ada beberapa komunitas juga ya. Mbak juga kayak gabung ya kan, kayak jelajah, habis itu MTMA Samarinda, mungkin ya macam-macam lah. I'm bigger, ya kan? Aku bigger itu dari mereka, gitu. Aku bukan siapa-siapa di pariwisata kota Samarinda, tapi thanks God ya, banyak orang baik mendatangin gitu ya. Mbak perlu dibantu, iya, nggak usah gengsi, kita nggak perlu bantuan, jadi jelajah, Mbak mau nggak ke tempat saya? Oh boleh, saya bilang gitu. Jelajah itu ya punya anggota 9.000 lebih, ya kan? Saya kasih gratisan waktu itu 60 aja. Saya kasih gratisan 60 orang masuk MLG gratis, gitu. Dan mereka seneng banget, ngajak ngopi, gini. Tapi bayangin yang ditimbulkannya, gitu. 60 nge-share ke 9.000 anggotanya aja. Itu belum kalayak, istilahnya kalayak di luar jelajah. 9.000, udah marketing murah banget. Kan? Relasi tadi ya. Relasi, kemudian nanti jelajah. Kamu di mana itu? Aku ke MLG murah aja, ternyata bagus dalamnya. Udah masuk. Kan? Mulut ke mulut ya jadi. Iya, karena dulu Mahakam Lampion Garden jujur di luarnya kan masih jelek gitu ya. Kita juga not much money gitu. Jadi ada dua pilihan. Dian, kamu mau jualan yang di dalam atau di luar? Saya kan pengennya tampak luar bagus dong bos, gitu kan. Bos bilang kita nggak ada dana, ayo kita bersihin yang di dalam aja. Jadi bos, di luar gimana? Ya cara kamu sebagai marketing menarik orang dengan keras untuk masuk ke dalam gitu. Nah itulah akhirnya lahirlah Mbak oke, bagaimana cara orang menarik ke dalam ya tadi dengan komunitas, kemudian Mbak dengan event. Nah dengan event kan mau nggak mau apaan sih harus ke sana? Yeah. Oh ya tapi komunitasku di sana. Ngadain aja ya. Mau nggak mau kepaksa gitu kan. Tapi kan akhirnya cinta. Kalau kamu dukun bertindak, kalau gue paksaan ditinggal. Jadinya ini sih ya semua lini ya ikut membantu. Jadi pariwisata bukan cuma Mbak Dian, intinya harapan seperti itu kan. Enggak, I'm so tired if I'm alone gitu ya. Makanya saya bilang kadang-kadang Mbak Dian, saya bilang saya selalu berterima kasih sama orang-orang yang menghargai saya di pariwisata dan saya butuh semangatnya untuk membuat saya tetap ada di sini, gitu. Karena kadang-kadang bisnis lebih ini ya lebih menggiurkan guys kan dibandingkan pariwisata, of course ya. Dan ketika kita dihadapkan pilihan kepada sejumlah materi gitu, Mbak juga goyang. Manusiawi lah ya. Iya, pariwisata nggak bisa bikin aku hidup, misalnya seperti itu karena industrinya belum hidup, ya kan. Tapi ketika kita dibutuhkan orang, ayo Dian, kami need you gitu kan, ya sudah ayo. Mau nggak mau jadi. Iya, sedih banget ketika kemarin terjadi pandemi, Mbak masih bisa hidup, tapi ya banyak karyawannya teman-teman juga nggak hidup gitu ya. Jadi kita kan sempat ditutup gitu ya. Saya udah merasa oh my god jadi tersangka gitu ya. Jadi tersangka di masa pandemi gitu. Dan thanks God-nya juga Mbak juga masih kerja di bisnis gitu. Jadi ada backup. Kalau enggak I'm dying gitu. I'm dying gitu. Oke, terakhir nih Mbak, berarti event terdekat nih kira-kira ada apa nih
dalam ini kan ntar lagi mau tahun baru nih. Ini yang mancing ini ya. Jadi Enggak. Kan PPKM udah level 1 juga ya kan. Oke, udah level 1 loh Pak, janjinya boleh ya kan. Tapi tetap podcast ya. Iya, tapi tetap memang dari tanggal 24 sampai 31 itu kita nggak boleh ya bikin event, kita nggak boleh bikin musik dan segala macamnya. Kita cuma beroperasional seperti biasa. Tanggal 31 ke 1 itu barusan saya dapat kabar Samarinda ditutup. Ya. Nggak boleh ada. Nggak boleh, saya sebenarnya protes. Ya artinya gini, kita punya TNI, kita punya polisi ya, kita punya satgas segala macamnya, dan kita juga kemarin juga patuh, kita juga udah menjadikan kota Samarinda sebagai kota yang hijau, ya kan? Artinya wajar dong kalau Mbak juga merasa bagian daripada itu, juga harusnya sih jangan ditutup dong kan? Karena menutup bukan salah satu opsi. Betul, menutup bukan salah satu opsi. Kita kan kita adalah masyarakat kota Samarinda, dan kita juga berusaha untuk hidup di pariwisata. Jadi ya I'm here gitu loh. Jadi kayak ayolah kami dilihat dong gitu ya. Kami juga berusaha sedih, gitu. Sedih. Serius. Apalagi momennya gitu kan. Ya serius Pak, sedih karena menurut saya kita udah nggak aci-aci manfaatin sebetulnya. Kita udah lama nggak lebaran, ya kan? Dan kita juga nggak akan manfaatin tanggal 31 ke 1 itu sebagai lebaran juga, ya kan? Belajar dari tahun kemarin, ya kan? Di sana sepi, ternyata di Lambung, ya kan? Ramenya luar biasa. Kami juga nggak pengen menyalahkan siapapun dalam hal ini. Kan itu animo ya kan? Betul, animo masyarakat. Tetapi ya adilah kepada kami juga gitu loh, bahwa kami juga masyarakat gitu kan, yang memang usaha. Jadi ditutup sih sebenarnya bukan solusi ya. Ada cara-cara yang modern. Iya. Nah kalau event sih Mbak sekarang bikin event yang masih kecil ya. Karena Mbak masih mohon kepada Pak Wali Kota dibikinin parkiran Rian gitu ya kan. Kamu kan tahu, kita tahu gimana kita ini bikin event. Ya kan? Event itu otomatis kita pasti perayaan adalah pengunjung. Gitu kan? Ya kan? Tetapi karena parkiran yang memang kalau kita hitung iya, kita paling enggak semalam tuh maksimal cuma 1.500-2.000 gitu. Jadi pengunjung kan? Ya, dikit itu ya. Oke, kita udah nggak bisa lagi kayak waktu itu saya bisa satu hari bisa 3.000 itu saya udah hilangin mimpi itu, gitu karena parkiran udah nggak ada, kemudian pandemi juga, jadi levelnya Mbak turunin gitu ya. Skala menengah lah. Skala menengah lah ya kan. Nah ini sih ada, jadi kita lebih kepada yang unik-unik. Jadi ini tanggal 17 Mbak ada bikin cantengku. Nah, apa nih canteng? Nah, gini. Melukis. Nah ini branding lagi nih. Seseorang nggak tahu kan bagaimana membuat proses membuat batik, gitu. Oh canteng yang gitu. Ya? Nah, mereka tahu batik. Ya, mereka don't know proses pembuatan. Iya, mereka juga nggak, istilahnya alatnya kok jadinya dijadiin anak tiri gitu ya. Ketika saya bikin tema, batik juga, lomba batik, oh, no, saya bilang canting, ya kan? Jadi proses pembuatannya. Iya, jadi cantingku, jadi itu nanti lomba nyanting. Lomba nyanting kan sama aja lomba bikin batik gitu, tapi lomba nyanting gitu. Berapa banyak pesertanya? Antusias juga, tapi kita memang batasin ya, karena kita membuat ya sendiri lah. Iyalah, karena ya itu tadi pandemi ini membuat kita itu akhirnya harus bisa menahan diri supaya bukan pencitraan ya. Ya gini loh, kadang-kadang kita harus memang membuat orang sama kita ya, gitu. Even kita bisa bikin sesuatu yang sangat hyper gitu, tapi kita ya udah ditahan diri dulu gitu. Dulu kan Mbak sudah satu eventnya sama tim rusuh lah ya kan. Nah kemudian di sebelah juga kita lagi mau ulang tahunnya Marimar, yang anniversary Marimar yang pertama, jadi bakalan banyak kita adakan, memang ada beberapa lomba, kemudian kita juga ada bekerja sama dengan beberapa grup musik untuk donasi Semeru. Jadi pas banget momennya ya. Iya, kita lebih cari yang
keadaan saat ini. Kita nggak yang party-party untuk senang-senang gitu ya, yang dulu gitu ya, yang dulu jadi ingat masa. Jadi kita lebih care sama lingkungan yang terjadi sekarang. Jadi anniversary-nya itu kita dari tanggal 15 sampai tanggal 23. Desember. 23 Desember. Kemudian di sebelah lagi. Jadi Mahakam sama MLG ini lagi MLG sama Marimar ini lagi ini nih. All event ini. Adu mekanik. Jadi memang jadi gini, kalau kita bicara tata kelola Rian, banyak yang mempertanyakan, Mbak Dian, kok Marimar punya manajer sendiri? Kok MLG punya manajer sendiri? Itu karena saya. Jadi ketika ini semua berkembang, saya akhirnya naik jadi general manager. Saya bilang, saya general manajernya. Kalau manajernya di Marimar adalah Mbak Rima, ya kan? Kemudian manajer di Mahkamah Mampir Garden adalah Mas Fandi, gitu. Dan ya naikkan gitu ya. Dinaikkan dengan istilahnya kalau bicara tentang tata kelola, ini bukan hanya tentang kenaikan pangkat, tapi dengan job desk yang akan mengikutinya. Oh my god ya. Jadi kamu kalau nyari event Mbak, mukanya udah nggak di sana gitu ya kan. Udah Mas Andim lagi Mbak bedakin untuk bisa gerak. Begitu pula dengan Mbak Rima gitu. Nah, masing-masing manajer punya supervisor. Nah, ini sudah punya Mbak Rara, ini lagi find someone untuk bisa support Mas Pandim. Ya, begitu. Jadi dari tata kelola ini akhirnya kita fair. Oke, kamu bikin event cari sponsor sendiri, bikin event cari sponsor sendiri. Akhirnya dua-duanya bergerak gitu. Dan kayak bersaing sehat gitu ya. Iya, bersaing sehat. Iya, jadi kreatif. Saya gini, Pandim, ayo ya di satu grup. Pandem, come on, ini Mas sudah segini gitu. Kamu mana gitu. Mas Pandemnya, oke Mbak gitu. Jadi kita orang-orang pariwisata itu orang-orang kreatif dan orang-orang kuat loh ya. Bukan orang-orang yang baper, melarikan diri, keluar dari organisasi gitu ya. Nyindir nih katanya dia gitu. Jadi apapun kesulitan dan tantangan kita di dalam itu kita akan hadapi. Itu sudah komitmen gitu. Makanya sampai sekarang Mbak masih belum nemu ini di supervisor buat Mas Pandem karena harus power ya. Harus power. Kreatif juga. Harus kreatif juga. Dan lebih ke paham sih. Iya, apa betul. sih yang dia bisa melihat trendingnya itu? Iya, sebetulnya Mbak butuh anak-anak muda ya untuk bisa mendampingi Mas Pandem karena gimana pun dia akan menjadi sumber daya manusia lagi, selanjutnya lagi, kemudian lagi. Cuman memang beberapa kali kita ketemu banyak yang capek banget wisata gitu ya. Ya memang capek karena kalau misalnya bikin acara pun dirimu udah tahu nih ya, bikin acara mereka enak datangnya malam, kita dari pagi udah ngatur ini ngatur itu gitu ya kan. Ampun, jadi itulah dunia gelapnya ini. Kalau kesahnya pariwisata, tapi ya itu tadi kita akan menjadikan orang a great people dengan strong banyak kekuatan gitu ya, dari lapangan, dari tantangan, dari relasi, dari pokoknya di sponsor apa segala macamnya gitu. Dan nggak tahu malu. Bener nggak dia? Bener malunya hilang di pariwisata. Kan harus public speaking juga ya kan? Public speaking no. Harus bisa menjalin. Mbak itu orangnya dari dulu selalu grogi di atas panggung gitu. Iya. Sekarang kan enggak. Jadi gini, ada perbedaannya kayaknya Rian. Jadi karena Mbak ini otodidak di pariwisata, banyak banget buku yang Mbak harus baca sekarang ini gitu ya. Belajar kenapa? Karena Mbak nggak bisa pakai bahasa Tarsannya Mbak ini ke orang banyak gitu ya. Agak Mbak seneng ngobrol sama anak muda karena kalian itu unlimited, nggak ada batasan. Bener nggak? Siap. Nah, tetapi ketika Mbak diajak bicara dengan orang-orang yang sangat punya keilmuan gitu, Mbak kan harus nata juga nih. Nah itu Mbak kelemahannya masih di situ. Jadi doain Mbak. Tapi lebih ke diri sendiri. Ya sih, cuman kan karena Mbak pelaku, mau nggak mau ini banyak masyarakat yang harus diajarin gitu ya. Edukasi. Ada edukasi. Itu yang susah ya. Iya, itu yang susah. Kadang-kadang bahasa Mbak yang kayak gini nggak diterima gitu. Malah mental gitu ya. Harusnya dia halus gitu. Siap, itulah dia sedikit cerita ya. Sedikit ya, berapa jam kita ini? Oke. Kalau kesah dari seorang
Mbak Dian Rosita yang saat ini tuh aktif menjadi sekarang berarti general manager ya? Ya Mbak General Manager dari Mahakam Lampion Garden dan Marimar. Oke, Dan juga ketua Putri tadi Ya, ya, betul. dan aktif di beberapa organisasi lain. Banyak banget sih ininya. Enggak sih, jadi Mbak fokus di 2 ya sekarang di pariwisata. Mbak adalah ketua Putri untuk Kaltim, Siap. ya kan? Kemudian yang kedua Mbak adalah sekjen dari BPPD Kaltim. BPPD adalah Badan Promosi Pariwisata Kalimantan Timur. Gitu. Bantu ya. Siap. Pasti dibantu. Thank you. Oke, itu tadi ada sedikit mungkin Mbak pesan yang ingin disampaikan terutama masyarakat di Kaltim. Ya. Dari total pembahasan kita tadi intinya apa nih yang disampaikan? Ya, intinya adalah satu, kita mesti berjuang. Gitu. Karena kita punya potensi yang luar biasa dan kita bisa mewujudkannya bersama-sama tentunya. Yang kedua, berjuang lagi karena apa? Kaltim adalah Indonesia. Ingat, Kaltim adalah Indonesia. Kita berhak mendapatkan anggaran juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita di Kaltim. Dan kita harus berjuang di pusat. Gitu. Nah, yang ketiga, jangan kecil hati. Yang ketiga juga tetap berjuang untuk masyarakat Kaltim. Percayalah, kalau kita berani bermimpi, kita akan mewujudkannya sama-sama dan pasti terwujud. Saya yakin itu. Ya, saya yakin itu karena saya udah terbiasa di dunia usaha. Kita biasanya punya plan, kita punya action, dan kita punya mission, gitu. Dan kita akan berjalan ke sana. Kita tidak berjalan mundur, tapi kita berjalan maju. Jadi percayalah bahwa mimpi itu someday untuk anak cucu kita bangun mulai sekarang pariwisata Kalimantan Timur. Siap. Yeay. Kamu merinding gak sih? Gak tau merinding gara-gara ini kan. Atau ada isinya kayaknya. Oke, itu tadi ya. Mudah-mudahan ya tayangan kali ini bisa membuat sedikit teman-teman tahu juga terhadap sosok Mbak Dian dan tentunya pariwisata di Kaltim khususnya dan semua kalau kesannya ya intinya kalau dari saya juga kita kan muda nih Mbak ya. Dari yang muda-muda ini harusnya tetap membantu juga sih. Pasti, karena anak muda adalah otaknya. Karena memang tapi kan yang lanjutkan ya anak-anak muda. Iya. Regenerasi lah ya kan. Kaderisasi. Iya benar. Pokoknya Karena yang Mbak Diannya nanti pasti ada masanya lelah gitu ya. Ya, jadi gini, Mbak tetap aja di dunia usaha karena gini, Mbak sudah mulai kaderisasi mulai sekarang. Iya. Wisata ya. Di wisata, di Putri itu di Perhimpunan Usaha Taman Rindu Indonesia, Mbak kan kepilih jadi ketua nih. Mbak udah bilang hanya 1 periode lagi. Saya bilang gitu. Jadi ketika saya speak untuk ini, saya speak itu, saya udah bilang saya mau 1 periode lagi, tetapi habis ini tidak. Tidak ada Dian di ketua. Saya bilang gitu. Yang jadi ketua adalah nanti mungkin Sheila Ahmad, mungkin Sadam, mungkin Daeng Lompo, mungkin Eko dan segala macamnya. Tapi itu sudah saya ingatkan sama mereka. Saya nggak akan menjadi ketua lagi. Itu komitmen bahwa kaderisasi harus berjalan mulai sekarang. Gitu. Cakep harus gitu, ya kan? Oke, terima kasih Mbak Dian ya udah mau datang. Makasih ya. Jangan lupa cuap-cuap. di follow aja IG-nya Mbak ya, ada di bawah ini nanti Siap. kamu lihat aja IG-nya Mbak Dian, IG-nya Mbak apalah segala macam ada kita masukin semua nanti kan. Jangan lupa di follow, di support ya karena follow juga gratis ya Mbak. Minimal tahu informasi yang terbaru dan pastikan kalian jika ini bermanfaat bisa lah ke grup-grup keluarga atau segala macam biar wawasan kita lebih sadar gitu sama-sama kita ya. Oke, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya tentunya dengan tema yang sama berkesahan. Saya Rian pamit undur diri dan Mbak Dian Rosita. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Check the mic and make sure it sound right, boys.